Detik-detik menegangkan dialami para petugas Damkar Sukasari Kota Bogor saat mengevakuasi 6 orang tamu hotel di Jalan Bina Marga, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Keenamnya terjebak di dalam lift yang macet di lantai 2. Ditambah lagi kondisi para korban mulai kelelahan setelah terjebak selama hampir setengah jam. Proses evakuasi membuat resah semua yang terlibat dalam penyelamatan. Lantaran saat pintu berhasil dibuka, posisi lift ternyata sudah nyaris melewati satu lantai, sehingga celah untuk mengeluarkan para korban sangat sempit. Petugas terlebih dahulu memasukkan tangga lipat untuk memudahkan para korban mencapai akses keluar. Beruntung, seluruh korban akhirnya berhasil dikeluarkan dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Di dalam lift itu ada 6 orang, 4 wanita, 2 laki-laki. Penyebabnya apa sih sebenarnya? Penyebabnya belum diketahui karena petugas untuk maintenance liftnya sedang melaksanakan cuti. Kondisi mati lampu nggak? Kondisi tidak mati lampu. Sudah berapa lama tadi Evakuasi kurang lebih 20 menit. Sebelum terjebak, para tamu hotel itu diketahui hendak kembali ke kamar di lantai 4 usai makan siang di restoran. Nahas, badan lift mendadak berhenti total di lantai 2. Hingga kini penyebab berhentinya lift belum diketahui pasti, lantaran tim teknisi hotel dikabarkan tengah cuti. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Halo sahabat RTV, selamat pagi juga Topan. Selamat pagi Tasya, tadi kita saksikan ya bahwa tadi ada tragedi lift macet untuk keluar ya. Kalau saya di situ kayaknya posisinya udah panik banget deh, karena kan ruangannya sempit, abis itu udah celahnya juga cuma tipis banget tuh buat. Jadi agak panik gitu ya. Artinya dalam kondisi seperti itu kita tidak boleh panik. Ikuti saja instruksi dari petugas yang menyelamatkan. Harus tetap tenang ya. Iya. Tapi selain informasi tadi, kita juga sudah siapkan informasi spesial lainnya untuk kamu pemirsa setia RTV. Langsung saja kalau gitu. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Ya, sahabat RTV, pelaksanaan PPDB Jawa Barat secara online ternyata membuat orang tua calon murid bingung gitu. Iya, ini selain server yang rusak, rumitnya alur PPDB ini membuat orang tua calon murid terpaksa datang ke sekolah untuk meminta bantuan dari panitia. Salah satu calon peserta didik yang sedang mendaftar. Rumit dan membingungkan. Yap, seperti inilah proses PPDB yang dilakukan secara online pada tahun 2024 ini. Agar bisa mendaftarkan putrinya ke SMA pilihan, Reva harus datang ke SMA Negeri 2 Kota Cimahi, Jawa Barat dan meminta bantuan panitia PPDB yang bertugas. Reva bersama puluhan orang tua calon murid lain mendatangi SMA ini pada Rabu pagi. Akses masuk ke situs PPDB yang sulit dan sempat rusaknya server Distrik Jawa Barat menjadi kendala tersendiri. Selain itu, alur pendaftaran secara online ini dinilai membingungkan. Kurang ngerti gitu kan, jadi itu suka salah gitu kan. Datang ke sekolah, paling datang ke sekolahnya langsung aja. Soalnya di sini kan kendalanya ke anak jaringan, terus kadang apa yang nggak masuk gitu kan. Jadi datang dulu aja ke sekolah, sebenarnya masih ribet. Tujuan datang ke sekolah sendiri apa nih Bu? Biar mastiin apa udah terdaftar apa belum. Takutnya kita kayak kemarin ya, alam teh ada udah terdaftar tapi nggak ada kode ID-nya, makanya kita datang ke sini, takutnya kalau nggak datang ke sini nggak masuk gitu kan. Pemprov Jabar berdalih rusaknya server PPDB Distrik Jawa Barat pada hari pertama karena 9 juta orang mengakses situs ini dalam 1 jam. Namun hal ini sedang diatasi agar tidak ada lagi masalah pada tahapan PPDB. Dan juga dicek juga di aplikasi, jangan sampai ada yang sudah dicek ulang semuanya. Insya Allah sudah lancar. Dan juga kemarin ada yang protes tidak melink dengan Dukcapil, sudah sekarang sudah. Ya, jadi tinggal mohon bantuan untuk pengawasan pada saat. PPDB Jawa Barat tahap 1 menerima siswa dari jalur zonasi dan afirmasi KETM. Tahap ini akan berakhir Jumat depan. Setelah itu, tanggal 24 mendatang, PPDB tahap kedua akan menerima siswa dari jalur prestasi.
Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya, demi bisa sekolah, ini belasan pelajar di Ponorogo, Jawa Timur harus berjalan kaki menyusuri hutan sejauh 2 km. Ya, ini warga desa tak dapat membangun jalan karena terkendala lahan milik perhutani. Hampir setiap hari, para siswa SD di Dukuh Ponorogo, Desa Sidowayah, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, harus berjalan kaki sejauh 2 km untuk tiba di sekolah. Jalan yang ditempuh pun tidaklah mudah. Selama 1 jam mereka harus melewati hutan, menyusuri gunung dengan jalan setapak yang penuh dengan bebatuan dan naik turun. Rasa lelah pun tak bisa dihindari, apalagi ketika pulang sekolah. Sinar matahari sudah sangat terik. Sampai saat ini, kendaraan roda 4 tidak bisa menjangkau tempat tinggal mereka yang berada di lereng Gunung Bangkong. Sementara roda 2 bisa melintas, namun harus ekstra hati-hati dan memiliki nyali besar karena jalan yang sangat terjal dan dikelilingi jurang. Ketika musim penghujan, para siswa memilih tidak masuk sekolah karena jalan sulit dilewati. Pihak sekolah pun memberikan toleransi kepada para siswanya yang tidak hadir. Kalau musim hujan kita memang bisa mentolerir karena situasi dan keadaan. Karena kalau kita paksakan nanti justru kita takut sama risikonya. Karena sebenarnya jalannya tidak ada tempat berteduh atau tidak ada tempat aman, kita kan nanti ada mungkin longsor atau banjir dan sebagainya. Jadi kalau musim penghujan memang banyak anak itu kalau hujan deras itu tidak mau sekolah seperti itu. Pihak desa mengungkapkan sebenarnya sudah mengupayakan untuk pelebaran jalan. Namun upaya tersebut tidak dapat realisasi karena terkendala jalan menuju Dukuh Wonopuro merupakan lahan milik perhutani. Jadi gini Pak, sebenarnya desa ini mau membangun jalan itu tapi nggak berani karena jalannya masih milik perhutani dan tidak diperbolehkan dalam desa untuk membangun jalan yang miliknya perhutani gitu Pak. Jadi sebenarnya saya dan perangkat desa Sidoarjo ingin membangun tapi kesulitan. Akses yang sangat minim membuat warga desa yang berjumlah 140 jiwa seperti terisolasi. Jika upaya membangun jalan terkendala lahan milik perhutani, adakah solusi dari pemerintah? Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Ya, sahabat RTV, Wasnadi Otong, ayah almarhum Vina, memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu pagi. Ya, kuasa hukum keluarga Vina pun menagih polisi untuk segera memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang dinilai memiliki informasi penting untuk mengungkap kasus ini. Surat pemanggilan Wasnadi Otong, ayah almarhum Vina ini diterima keluarga Vina pada hari Sabtu. Berdasarkan surat tersebut, seharusnya Wasnadi menjalani pemeriksaan di Ditkrimum Polda Jawa Barat pada hari Senin. Namun ia berhalangan hadir karena dalam kondisi kurang sehat, sehingga Wasnadi baru dapat memenuhi panggilan penyidik pada Rabu pagi, didampingi anaknya Marliana dan tim kuasa hukum keluarga. Harusnya Senin. Cuman kan ada kendala sayangnya gitu kan. Jadi mundur hari Rabu. Pemanggilan pertama atau gimana ini? Semenjak dibuka kembali ya, pertama. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, meminta polisi juga turut memeriksa ayah Eki, Rudiana. Menurutnya, keterangan Rudiana jauh lebih penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga memohon kepada Polda Jabar untuk memeriksa saksi yang jauh lebih penting, yaitu bapaknya almarhum Eki, yaitu Pak Rudi, yang adalah polisi aktif sekarang ini, ayah kandung dari almarhum Rudi. Saya yakin dia akan memberikan informasi banyak, dan aku juga bingung kenapa bapaknya Rudi, bapaknya almarhum Eki ini silent, tidak mau bersuara, bahkan tidak mau menghubungi kami walaupun kami sudah hubungi berkali-kali. Sebelumnya, Hotman Paris sempat mengajak Ibtu Rudiana ungkap 3 pelaku pembunuh Vina dan Eki. Namun Rudiana tidak merespon dan terkesan menghindar dari kuasa hukum Vina tersebut. Mengapa demikian? Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV.
Ya, sahabat RTV, di tengah benang khususnya pengungkapan kebenaran kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini warganet dibikin geger dengan munculnya foto-foto tangkapan layar atau screen capture video CCTV yang katanya itu rekaman CCTV di malam terbunuhnya Vina dan Eki di jembatan layang Talun. Nih, dari sejumlah foto yang beredar, ada yang sudah terklarifikasi bahwa foto tersebut merupakan adegan syuting film Vina sebelum 7 hari yang didokumentasikan, tapi ada beberapa yang perlu diklarifikasi lagi. Dan Hotman Paris angkat bicara terkait beredarnya foto rekaman CCTV tersebut. Pengungkapan kasus pembunuhan terhadap dua sejoli Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam seolah menemui jalan buntu. Mulai dari munculnya kata salah tangkap terhadap pria bernama Peggy Setiawan yang dituding sebagai pelaku utama pembunuhan Eki dan Vina, kemudian menjadi polemik karena segudang kesaksian justru mengungkap bahwa Peggy bukanlah pelaku. Baru-baru ini beredar sejumlah foto-foto tangkapan layar video CCTV yang menggambarkan adanya aktivitas sekelompok orang bersepeda motor. Foto-foto ini kemudian viral di media sosial TikTok dan mendapat sorotan dari warganet karena diyakini tangkapan layar CCTV tersebut merupakan detik-detik terbunuhnya Vina dan Eki di jembatan layang Talun oleh sekawanan geng motor 8 tahun lalu. Menanggapi beredarnya foto tangkapan layar CCTV tersebut, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris Hutapea, tak mau terburu-buru menilai benar tidaknya ada rekaman video CCTV terkait detik-detik terbunuhnya Vina. Bahkan melalui akun Instagram resminya @hotmanparisofficial, justru rekaman video CCTV tak bisa serta-merta menjadi alat bukti otentik untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina. CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya. Untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Ya? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jawa Barat terkait beredarnya foto-foto tangkapan layar rekaman video CCTV tersebut. Muncul pertanyaan besar, apakah pada saat penyelidikan awal kasus ini pada 2016, polisi menggunakan CCTV sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran siapa pelaku sebenarnya pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Kebijakan Tapera masih terus menuai kontroversi. Selain potongan yang dinilai memberatkan, pencairan pun dianggap ini terlalu lama. Ya, namun di luar hal ini ternyata ada sanksi juga bagi pekerja dan juga pemberi kerja yang tidak menyetorkan iuran Tapera. Seperti apa sanksinya? Berikut ulasannya. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera terus menuai kontroversi sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera. Tabungan Perumahan Rakyat hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan hanya bisa dikembalikan kepada peserta yang tidak memenuhi syarat mendapatkan rumah saat kepesertaannya berakhir atau pensiun. Tak hanya ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN, Tapera juga mewajibkan pegawai swasta dan pekerja mandiri alias freelance ikut sebagai peserta. Penolakan timbul di mana-mana, baik dari pekerja maupun pemberi kerja. Namun, jika pihak yang terlibat tidak mengikuti kebijakan Tapera, sudah ada sanksi yang menanti. Bagi pekerja mandiri yang melanggar, ada sanksi peringatan tertulis yang diberikan BP Tapera. Sanksi ini akan dilakukan sebanyak 2 kali. Lalu bagi pemberi kerja yang melanggar ada sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha.
Sebagai petugas pemberi sanksi, BP Tapera juga bisa terkena sanksi jika tidak memberikan simpanan dan hasil pemupukan lebih dari 3 bulan setelah kepesertaan berakhir, yaitu peringatan tertulis hingga pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian. Sedangkan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dana Tapera yaitu bank kustodian, perusahaan pembayaran, dan manajer investasi juga bisa dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran. Penolakan kebijakan Tapera masih terus berlanjut, apalagi kebijakan ini baru akan efektif diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Kita beralih ke informasi lainnya. Ini buat sahabat RTV yang mengaku-ngaku anak senja nih ya. Jangan lewatkan informasi berikut ini. Apalagi kamu yang tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Pasti kenal dengan wisata alam Bendungan Rawa Jombor. Nuansa alamnya yang tenang membuat wisatawan terus datang untuk bersantai menikmati momen matahari tenggelam. Seperti apa suasananya? Ini dia ceritanya. Ya, inilah Bendungan Rawa Jombor, satu-satunya bendungan besar yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Dikelola Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo, bendungan ini terletak di Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Selain sebagai sarana penampungan air untuk mengaliri sawah, Bendungan Rawa Jombor juga merupakan lokasi wisata, terutama saat sore hari. Warga setempat datang berkunjung untuk sekedar duduk-duduk sambil menanti momen matahari tenggelam hingga senja menjelang. Nah, bagi mereka yang mengaku anak senja, menghabiskan waktu sambil bersantai, berfoto, atau sekedar menikmati camilan sudah bisa melepas penat. Apalagi masuk ke tempat ini tidak dipungut bayaran, cukup uang parkir Rp2.000 saja. Tempatnya luas, bisa melihat rawa juga bagus ya, mau lihat pemandangan sama sunsetnya di rawa kan bagus gitu, jadi ya kesini. Sering kesini? Beberapa kali. Kalau lihat senja tuh kayak pengen foto, jadi estetik. Di Bendungan Rawa Jombor ini, warga juga bisa menikmati sunset di atas air dengan menaiki perahu rakit yang terbuat dari bambu. Gak mahal kok, cuma Rp10.000 aja per orang, sudah bisa berkeliling rawa menikmati pemandangan sambil melihat warga setempat memberi makan ikan dalam keramba. Jadi, seberapa anak senja sih kamu sahabat? Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Saatnya Lensa Arena, sahabat RTV. Wakil Indonesia berguguran di hari kedua turnamen bulu tangkis Super 1000 Indonesia Open 2024. Dari 9 wakil yang berlaga, tim Merah Putih hanya meloloskan 3 wakilnya. Iya, bahkan ini sektor tunggal putra sudah tak punya wakil lagi setelah Jonathan Christie kandas di babak pertama pada Rabu kemarin. Pupus sudah harapan Indonesia dalam menjuarai kategori tunggal putra dalam gelaran Indonesia Open 2024. Ini menyusul kandasnya harapan terakhir Indonesia di sektor tunggal putra Jonathan Christie di babak pertama pada Rabu kemarin. Juara All England 2024 itu harus menyerah kalah lewat pertarungan alot melawan tunggal putra Malaysia Leong Jun Hao. Jojo sempat kalah 13-21 di set pertama namun bisa bangkit di set kedua dengan menang 21-16. Akan tetapi di set penentuan, Jojo kembali gagal mengembalikan permainan terbaiknya dan harus menyerah dengan skor 12-21. Entah apa, saya juga sangat-sangat tidak puas dengan permainan saya sendiri. Karena dari 2 pertandingan kemarin ini saya rasa cukup penting. Tapi justru saya malah bermain di bawah tekanan, bermain terlalu terburu-buru, bermain terlalu kurang tenang untuk menerapkan strategi saya sendiri gitu. Jadi fokusnya bukannya ke strategi saya sendiri, justru malah ke kondisi di lapangan yang...
Dengan kekalahan ini, Jojoyo harus menerima kekalahan beruntun dalam 2 turnamen terakhir setelah juga tumbang di babak pertama Singapura Open pada minggu lalu. Di saat tunggal putra berguguran, sebaliknya di nomor ganda putra Indonesia meloloskan 3 wakilnya pada Rabu kemarin. Pasangan muda Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana melaju ke babak 16 besar setelah bertarung keras menumbangkan ganda Tiongkok Liu Yuchen Ou Suan Yi. Sempat kalah 18-21 di set pertama, Bagas Fikri membalasnya dengan merebut 2 set berikutnya dengan skor identik pula 21-18 dan 21-18. Tiket 16 besar juga direbut pasangan senior Muhammad Hasan Hendra Setiawan. Pasangan paling senior di Indonesia Open itu berhasil menjejakkan kakinya di babak 16 besar usai mengandaskan harapan ganda putra Thailand Supak Jongkol Kitinupong Kedren. Hendra Hasan juga harus melakoni pertarungan rubber game demi selembar tiket 16 besar. Meski sempat kalah 19-21 di set pertama, pengalaman Hendra Hasan tak mampu dilawan pasangan Thailand di 2 set berikutnya. Hendra Hasan akhirnya lolos dengan menang 21-12 dan 21-13 di set kedua dan ketiga. Sementara 1 tiket terakhir ganda putra diraih oleh pasangan muda Leo Rolly Karnando Daniel Martin. Juara Indonesia Master itu menyusul ke 16 besar usai mengandaskan seniornya pasangan Fajar Alfian Rian Ardianto. Leo Daniel memenangi perang saudara itu dengan skor 21-14 dan 21-17. Dengan demikian, sektor ganda putra menyumbangkan 4 wakilnya setelah di hari pertama Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi juga lolos dari sektor ganda putra. Secara total, Indonesia meloloskan 9 wakilnya di babak 16 besar yang akan bertanding hari ini. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ian Muhammad, RTV.